Tak main-main, Erick Thohir sebut jika ingin prestasi mendunia, dana yang dibutuhkan timnas Indonesia bisa tembus hingga Rp800 miliar per tahun. Alhamdulillah ada pertandingan timnas yang kita tunggu-tunggu. Jadwal siaran langsung timnas Indonesia U17 versus timnas India U17 menanti aksi gila Zahabi Holiday Kakak. Usai tepis isu bakal gabung klub Swedia, Justin Hubner tampil untuk Wolves U21 dan dibantai Arsenal. Dua kiper blunder, lini pertahanan keropos timnas Indonesia dalam bahaya sebelum melawan Arab Saudi. Erick Thohir tantang Marcelino Ferdinand usai resmi gabung Oxford United, diminta buktikan diri semaksimal mungkin. Kejujuran pelatih Filipina soal kekuatan timnas Indonesia ke media Inggris tak bisa mengelak lagi skuad Garuda kini sengeri ini, katanya. Apakah Marcelino Ferdinand akan gagal main di Liga Inggris? Rahasia di balik izin kerjanya terungkap. Erick Thohir beri petunjuk seperti ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tak main-main, Erick Thohir sebut jika ingin prestasi mendunia, dana yang dibutuhkan timnas Indonesia bisa tembus hingga Rp800 miliar per tahun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa anggaran yang diperlukan untuk mempersiapkan semua timnas Indonesia bisa mencapai hingga Rp800 miliar. Di bawah kepemimpinan Erick, persiapan timnas Indonesia, baik senior, junior, maupun wanita, tengah dilakukan secara maksimal. Namun persiapan yang cermat ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Timnas Indonesia Senior yang kini telah melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia harus menghadapi banyak pertandingan kandang dan tandang, termasuk melawan Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Sementara itu, timnas U-Strip 17 di bawah asuhan Nova Arianto sedang menjalani pemusatan latihan di Bali untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Asia U-Strip 17 2025 pada Oktober mendatang. Timnas U20 yang dilatih oleh Indra Syafri juga sedang berada di Korea Selatan untuk mengikuti turnamen Seoul Earth on Ushub 2024 dan persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan datang. Selain tim putra, PSSI juga memfokuskan perhatian pada timnas wanita dari usia U-Strip 17 hingga senior. Timnas wanita Indonesia baru-baru ini telah menjalani laga persahabatan melawan Hong Kong. Untuk mendukung semua aktivitas ini, PSSI membutuhkan dana operasional yang besar. Erick Thohir menyatakan bahwa pendanaan dari pemerintah yang sebelumnya mencapai Rp120 miliar tidak bisa menjadi satu-satunya sumber dana. Memang kita perlu pembiayaan yang tidak bisa hanya bergantung pada pendanaan pemerintah, ujar Erick Thohir. Ia menambahkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk semua kegiatan timnas Indonesia bisa mencapai Rp500 miliar hingga Rp800 miliar terpisah dari kebutuhan liga dan lainnya. Untuk itu, PSSI bekerja sama dengan PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) dan Bank Mandiri yang memberikan dana sebesar Rp80 miliar. Erick menegaskan bahwa GSI yang 95% dimiliki oleh PSSI memastikan transparansi dalam penggunaan dana.
Saya ingin pihak swasta juga ikut membantu karena total kebutuhan anggaran timnas hampir mencapai 1 triliun rupiah, tambah Erik. Ia menekankan bahwa jumlah ini fokus pada persiapan jangka panjang timnas dan sangat berharap ada dukungan tambahan dari berbagai pihak. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that. Alhamdulillah ada pertandingan timnas yang kita tunggu-tunggu. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus Timnas India U17 menanti aksi gila Zahabi Ghali DKK. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus Timnas India U17 akan diulas. Laga uji coba ini akan dilangsungkan di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada Minggu 25 Agustus 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jelang menghadapi Timnas India U17, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto memanggil 35 pemain. Para pesepak bola ini kemudian digembleng fisik dan tekniknya dari 12 hingga akhir Agustus 2024 di Bali. Pemain-pemain yang mengantarkan skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 finish ketiga di Piala AFF U16 2024 disertakan pelatih Nova Arianto. Hal itu termasuk runner-up top skor Piala AFF U16 2024 Zahabi Ghali. Aksi gila Zahabi Ghali dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Kepercayaan diri bocah Bekasi ini juga sedang tinggi-tingginya. Sebab ia dipercaya pelatih anyar Persija Jakarta, Carlos Pena, mentas bersama tim senior di usia yang sangat muda, yakni 15 tahun. Ia tercatat main 2 kali di ajang Piala Presiden 2024. Tepatnya 23 menit saat menang 2-1 atas Madura United. Serta 59 menit tatkala skuad Macan Kemayoran dihajar Bali United 0-3. Selain Zahabi Ghali, pemain yang pernah dipanggil Timnas Australia U17, Matthew Baker, juga kembali menghiasi skuad Garuda Asia. Laga melawan India U17 merupakan persiapan Timnas Indonesia U17 sebelum ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup G bersama Australia U17, Kepulauan Mariana Utara U17, dan tuan rumah Kuwait U17. Nantinya hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U17 2025. Sementara itu untuk tim yang finish runner-up harus bersaing dengan peringkat 2 di grup lain, mengingat hanya 5 runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke putaran final. Supaya semakin matang saat mentas di kualifikasi Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol pada awal September 2024. Rencananya ada 2 laga uji coba yang dilakoni selama di Spanyol. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus Timnas India U17 live di Indosiar. Minggu 25 Agustus 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on Usai tepis isu bakal gabung klub Swedia, Justin Hubner tampil untuk Wolves U21 dan dibantai Arsenal. Usai tepis isu bakal dipinjamkan ke klub Liga Swedia, Justin Hubner langsung tampil bersama tim Wolverhampton Wanderers U21. Bek timnas Indonesia tersebut turun pada laga lanjutan Premier League 2024/2025 saat jumpa Arsenal di Sir Jack Hayward Training Ground (1 tim) Jumat (23 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sayang, nasib baik tidak menaungi Justin Hubner dan kolega. Pasalnya Wolves U21 kalah 1-3 dari Arsenal U21. Justin Hubner memulai laga dari bangku cadangan. Dirinya masih membutuhkan adaptasi setelah dipinjamkan dari Cerezo Osaka. Bek timnas Indonesia masuk menggantikan Alfie Pond pada menit ke-46. Sayang, masuknya Justin Hubner tidak membuahkan hasil positif buat Wolverhampton Wanderers. Pasalnya, 3 gol kemenangan Arsenal U21 tercipta di babak kedua. Ketiganya dicetak oleh Nathan Butler Oyedeji (67 dan 86) dan Ismail Kabia (70). Jika masih bermain untuk tim U21, Justin Hubner harus segera bangkit. Pasalnya, bek 20 tahun tersebut harus siap untuk berlaga kembali di ajang Premier League 2. Pada pekan berikutnya, Wolves U21 bakal bertandang ke markas Brighton and Hove Albion. Sebelumnya, Justin Hubner sempat menepis isu soal kabar peminjamannya usai dari Cerezo Osaka. Justin Hubner sempat dikabarkan bakal dipinjamkan ke klub Swedia. Klub yang dimaksud adalah IFK Norrköping. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dua kiper blunder, lini pertahanan keropos timnas Indonesia dalam bahaya sebelum melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar menjelang pertandingan perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 di King Abdullah Sports City, Jeddah. Menjelang laga penting ini, pelatih Shin Tae-yong menghadapi kekhawatiran karena kondisi lini pertahanan yang tidak ideal. Dua pemain kunci, Jordi Amat dan Justin Hubner, dipastikan absen. Jordi Amat terpaksa istirahat selama 4 pekan akibat cedera yang didapatnya saat Liga Malaysia, sementara Justin Hubner sedang menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Shin Tae-yong mengakui bahwa persiapan tim sudah cukup baik, namun absennya Jordi Amat menjadi kendala. Saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi mengalami cedera dan harus menjalani pemulihan selama 4 pekan ke depan, ungkapnya dalam wawancara di Plaza Mandiri, Jakarta. Kehilangan Jordi memaksa pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk menyiapkan alternatif di posisi bek tengah dengan hanya tersisa Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Muhammad Ferrari yang tersedia. Kekhawatiran tidak berhenti di sektor pertahanan. Shin Tae-yong juga harus memikirkan opsi kiper untuk melawan Arab Saudi karena Maarten Paes tidak bisa tampil dan baru akan kembali saat melawan Australia. Pilihan yang tersisa adalah Hernando Ari dan Adi Satrio yang baru-baru ini membuat blunder pada pekan ketiga Liga 1 2024/2025. Dalam pertandingan tersebut, Adi Satrio gagal mengantisipasi tekanan dari lawan, sedangkan Hernando Ari juga melakukan kesalahan yang mempengaruhi performa tim.
Dengan masalah di lini belakang dan ketidakstabilan di sektor penjaga gawang, Shin Tae-yong menghadapi tantangan berat dalam mempersiapkan tim untuk menghadapi Arab Saudi. Semoga strategi cadangan yang disiapkan bisa membantu timnas Indonesia meraih hasil maksimal di laga pembuka kualifikasi ini. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Erick Thohir tantang Marcelino Ferdinand usai resmi gabung Oxford United, diminta buktikan diri semaksimal mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menantang Marcelino Ferdinand usai resmi gabung Oxford United. Marcelino diminta membuktikan diri bersama klub asal Inggris itu. Ya, Marcelino Ferdinand baru saja bergabung dengan Oxford United. Pemain berusia 19 tahun itu mendapat kontrak bersama The Yellows julukan Oxford United hingga Juni 2026. Meski begitu, Marcelino dikhawatirkan hanya menjadi penghias bangku cadangan. Akan tetapi, Erick Thohir memastikan hal itu tidak terjadi. Bukan soal keistimewaan, Erick mengungkapkan Oxford United telah mempertimbangkan Marcelino. Pasalnya, pemain andalan timnas Indonesia itu karena sudah berpengalaman kala membela skuad Garuda. Marcelino dari perspektif yang disampaikan oleh Oxford United karena usianya baru 19 tahun dan sudah main 26 kali tim nasional. Secara kategori dia bisa dipertimbangkan, kata Erick kepada awak media. Erick Thohir pun mengingatkan Marcelino untuk tidak berpuas diri. Dia menantang mantan pemain Persebaya Surabaya itu untuk terus membuktikan kualitasnya agar bersaing di Oxford United. Nah, tentu bagaimana Marcelino bisa membuktikan dia bisa bersaing dengan banyak pemain muda yang ada di Oxford United. Nah, itu bagaimana dia harus mengembangkan diri, tegas Erick. Di sisi lain, Erick Thohir mengatakan para pemain timnas Indonesia yang berada di dalam maupun luar negeri selalu dipantau oleh PSSI. Hal ini, kata Erick, berguna untuk meningkatkan kualitas dan menjaga kebugaran para pemain sebelum membela timnas Indonesia. Kalau saya sebagai ketum dalam kurung PSSI mengharapkan semua pemain yang ada di dalam negeri sampai kita buat peraturannya sama waketum harus dimainin. Liga sekarang buat laporan mingguan ke saya, tadi baru masuk laporannya siapa yang main, siapa yang enggak dimainin, jelas Erick. Karena secara aturan kita sama tugas kita juga mencarikan jalan para pemain yang di luar negeri itu bisa bermain, tapi hanya mencarikan jalan tergantung masing-masing pemainnya, ucap Erick Thohir. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Kejujuran pelatih Filipina soal kekuatan timnas Indonesia ke media Inggris tak bisa mengelak lagi skuad Garuda kini sengeri ini, katanya. Tom Saintfiet yang merupakan pelatih tim nasional Filipina mengungkapkan pengalamannya menghadapi timnas Indonesia ke salah satu media Inggris. Tom Saintfiet berbagi kesan jujurnya tentang laga timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Filipina sendiri memang tergabung ke dalam grup F bersama Indonesia, Irak, dan Vietnam. Namun sayangnya, tim asuhan pelatih Tom Saintfiet itu harus berpuas diri finish di peringkat terbawah grup.
Pada saat itu Filipina hanya mampu mengumpulkan 1 poin saja dalam grup F dengan 5 kekalahan dan 1 imbang. Pelatih timnas Filipina asal Belgia itu mengaku sebenarnya dirinya sangat membenci kekalahan, namun kenyataan kalah dari timnas Indonesia merupakan hal yang sudah ia duga sebelumnya. "Saya benci kekalahan, tapi itu juga sudah diduga," kata Tom Saintfiet. Ia menyebut jika timnya masuk ke grup dengan tim-tim lawan yang sulit lainnya seperti Irak, Indonesia, dan Vietnam, di mana kedua tim itu saja sudah menjadi lawan berat baginya sejak dulu. "Kami bermain dengan tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan Indonesia, tim yang telah menjadi lawan yang sulit sejak sebelumnya," tambahnya. Pelatih itu juga mengakui satu fakta menarik, yakni dirinya selalu dibuat mengomel saat Filipina berhadapan dengan timnas Indonesia. "Saya selalu mengomel," ujar Tom, "karena mereka hebat di semua lini dan kita kalah oleh mereka." Tom Saintfiet mengakui jika timnas Filipina mendapatkan hasil yang sangat mengecewakan dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, ia mengatakan jika dirinya tetap yakin membangun tim dengan para pemain muda berbakat asal Filipina itu. "Ini mengecewakan, tapi kamu membangun kembali tim, menjadikannya lebih mudah dan lebih kompetitif," ungkapnya. Apakah Marcelino Ferdinand akan gagal main di Liga Inggris? Rahasia di balik izin kerjanya terungkap. Erick Thohir beri petunjuk seperti ini. Ketua Umum PSSI dan pemegang saham mayoritas Oxford United, Erick Thohir, menjelaskan tentang masa depan Marcelino Ferdinand di klub Inggris tersebut. Pada Senin 19 Agustus 2024, Oxford United resmi memperkenalkan Marcelino sebagai pemain baru mereka. Klub yang bermain di divisi Championship Liga Inggris ini mengontrak Marcelino yang baru berusia 19 tahun selama 2 tahun. Namun bergabungnya Marcelino dengan Oxford United menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satu kekhawatiran utama adalah apakah ia bisa bermain di Liga Inggris mengingat aturan ketat yang berlaku. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menetapkan regulasi khusus mengenai izin kerja untuk pemain asing yang ingin berlaga di kompetisi profesional Inggris. Pemain asing harus memiliki dokumen bernama Governing Body Endorsement (GBE) untuk bisa bermain. Aturan ini mengharuskan pemain yang lahir setelah 1 Januari 2003 untuk memenuhi syarat tertentu. Marcelino, yang lahir pada 9 September 2004, harus mendapatkan izin ini sebelum dapat bermain untuk Oxford United. Selain itu, pemain harus mengumpulkan minimal 15 poin dari kualifikasi yang ditetapkan FA, yang dinilai berdasarkan jumlah penampilan di level timnas dan klub. Negara dengan ranking FIFA di luar 50 besar seperti Indonesia yang saat ini berada di posisi 133 menghadapi tantangan lebih besar dalam memenuhi persyaratan tersebut. Erick Thohir, yang juga Menteri BUMN, menjelaskan bahwa meskipun tugasnya adalah membantu membuka jalan bagi pemain Indonesia di luar negeri, keputusan akhir tetap bergantung pada semangat dan usaha pemain itu sendiri. Thohir juga menambahkan bahwa dia telah berkomunikasi dengan pemilik klub Indonesia di luar negeri dan mengaku bahwa Marcelino memiliki catatan bagus baik di timnas maupun di klub-klub sebelumnya. Marcelino pernah bermain untuk KMS Kade Inze di Belgia, di mana ia tampil sebanyak 7 kali dan mencetak 1 gol. Menurut Thohir, catatan ini ditambah dengan 26 penampilan di timnas membuatnya layak dipertimbangkan.
Namun semua masih bergantung pada proses dan hasil akhirnya terkait izin kerja.